Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triksi Tertia Putri Kusnandar dengan NIM 1805048 dari Pendidikan Sosiologi 6B Universitas Pendidikan Indonesia. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik yang diampu oleh Prof. Dr. Haji Bunyamin Maftu, MPD MA, dan Ibu Rika Santika, MPD. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Banyak manfaat yang saya dapatkan selama pembelajaran mata kuliah resolusi konflik. Salah satunya, mata kuliah resolusi konflik ini meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan, berpikir kritis, dan memecahkan masalah dari berbagai sudut pandang, terutama sudut pandang sosiologi. Selain itu, mata kuliah ini juga membuat saya lebih tahu akan ciri-ciri konflik, macam-macam konflik, serta bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadinya pertentangan atau pertikaian baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan suatu pemerintahan. Nah, dalam upaya penyelesaian konflik, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, di antaranya negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa di mana para pihak setuju menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah. Dengan kata lain, negosiasi adalah suatu proses di mana para pihak yang bersengketa berbicara satu sama lain mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga karena kedua belah pihak berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya. Prioritas utama dalam negosiasi terletak pada kepentingan bersama. Agar negosiasi dapat berjalan lancar, maka keterampilan komunikasi dan wawasan para pihak sangat menentukan, terutama dalam menyampaikan kepentingan pihak lain. Selanjutnya ada mediasi. Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu medier, yang memiliki pengertian berada di tengah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Nah, pihak ketiga atau mediator ini berada di tengah sebab dipilih berdasarkan kenetralan dan kedua belah pihak harus sepakat dalam menunjuk pihak ketiga, sehingga pihak ketiga dapat bersifat netral dalam memberi solusi, masukan, atau jalan keluar dari persengketaan tersebut. Lalu, dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Saifullah yang berjudul Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, dalam menyelesaikan sengketa, mediator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Yang kedua, tidak mempunyai hubungan keluarga atau saudara dengan kedua belah pihak. Lalu, tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa. Lalu, tidak mempunyai kepentingan secara finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak. Lalu, yang terakhir, tidak mempunyai kepentingan untuk diri sendiri terhadap proses perundingan yang berlangsung maupun akan hasilnya nanti. Strategi penyelesaian konflik yang terakhir yaitu arbitrasi. Arbitrasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga atau arbiter untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan pihak ketiga sebagai arbiter harus melalui persetujuan bersama dari para pihak yang bersengketa. Nah, persetujuan bersama menjadi penting bagi arbiter karena keberadaannya berkaitan erat dengan peran arbiter dalam memberikan keputusan terakhir. Arbiter sendiri memiliki kewenangan dan peran yang berbeda dengan mediator. Walaupun sama-sama sebagai pihak ketiga yang membantu penyelesaian masalah di luar pengadilan, tetapi arbiter tidak hanya menjembatani para pihak dalam proses negosiasi.
mengatur pertemuan dan mendorong para pihak mencapai kesepakatan, tetapi ia juga memiliki kewenangan menawarkan solusi sekaligus memberikan keputusan akhir. Dalam proses arbitrasi ini, keputusan akhir yang diberikan oleh arbiter mengikat para pihak yang bersengketa. Keputusan yang diambil oleh arbiter bukan didasarkan pada fakta-fakta hukum seperti dalam proses pengadilan, tetapi didasarkan pada sejumlah kesepakatan yang terbangun dalam proses arbitrasi. Nah, dalam Undang-Undang Arbitrasi pasal 12 ayat 1, syarat-syarat yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, cakap melakukan tindakan hukum. Yang kedua, berumur paling rendah 35 tahun. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga sederhana atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Lalu tidak mempunyai kepentingan finansial atas kepentingan lain atau putusan arbitrasi, dan memiliki pengalaman serta penguasaan secara aktif pada bidangnya paling sedikit 15 tahun. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai strategi penyelesaian konflik. Maka dari itu saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam video ada perkataan saya yang salah atau mungkin kurang tepat. Akhir kata, saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.